Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan, pada jumpa kali ini saya akan membahas terkait dengan masih dengan masalah nasrul ilmi asy-syar'i, yaitu menyebarkan ilmu syariat agama Islam. Lanjutan yang kita baca dalam kitab ini adalah tsuma'lam anna li'alimil akhirati thalathu alamatin. Kemudian ketahuilah bahwasanya ulama akhirat itu mempunyai 3 tanda. Ulama akhirat itu mempunyai 3 tanda. Ihdaha alla yatlubad dunya bi'ilmihi. Yang pertama, ulama akhirat itu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Artinya ilmunya tidak dikomersilkan hanya untuk mencari dunia, tapi ilmunya diperuntukkan, ilmunya disebarkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda ulama akhirat itu yang pertama adalah alla yatlubad dunya bi'ilmihi. Dia tidak mencari dunia, ulama akhirat itu, dengan ilmunya. Ilmunya tidak digunakan untuk hanya sekedar mencari kehidupan dunia ini. Sedangkan yang kedua adalah wasaniyatu alla yaqsida bil istighali bil ulumi as-sa'adatal ukhrawiyata. Yang kedua adalah ulama akhirat itu ia bermaksud dengan menyibukkan dirinya dengan ilmu pengetahuan yang ada padanya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi ilmunya itu diperuntukkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan di dunia ini sifatnya semu, kebahagiaan di dunia ini sifatnya temporer, kebahagiaan di dunia ini sifatnya nisbi, tidak akan kekal. Tapi kekekalan itu adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi ya khususkan dengan mempunyai ilmu itu, ya khususkan untuk menyibukkan diri supaya dia bahagia di akhirat, supaya dia senang di akhirat dengan ilmu yang dia amalkan di dunia ini. Fayakunu muhtamman bi ilmil batil li siyasatil qalbi. Maka ulama semacam ini lebih mementingkan ya dengan ilmu batinnya untuk mengatur hatinya supaya tidak terlalu tertarik kepada dunia. Dunia penting, tapi dunia bukan segala-galanya. Dunia penting untuk kehidupan kita, dunia penting untuk kesehatan kita, dunia penting untuk ibadah kita kepada Allah, tapi dunia bukan segala-galanya. Dunia tidak akan kekal kita di dalamnya, dan suatu saat kita akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, yang kedua, yang ketiga, orang yang punya ilmu akhirat itu adalah watsalisatu ayyakuna mu'tamidan fi ulumihi 'ala taqlidi li sahibi syari'ati fi aqwalihi wa af'alihi. Yang ketiga, orang alim akhirat, ulama akhirat itu tandanya dia selalu bersandar ilmunya itu untuk mengikuti kepada sahibi syariah, orang yang punya syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya itu selalu mengikuti kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Allah nyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa yang Rasul ajarkan, apa yang Rasul datangkan, apa yang Rasul berikan kepadamu, ambil. Dan apa yang Rasul larang, jauhilah. Jadi ulama akhirat adalah orang yang senantiasa tujuan dia punya ilmu itu selalu mengikuti kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi aqwalihi wa af'alihi, baik dalam perbuatannya maupun dalam ucapannya. Ucapan dan perbuatan itu harus sinkron, harus sama. Banyak orang kadang-kadang ucapannya baik, tapi terkadang tingkahnya, kelakuannya tidak baik. Banyak orang yang kalau berbicara bagus, baik, menasihati orang, tetapi kadang-kadang dia tidak bisa menasihati terhadap dirinya sendiri. Maka orang yang senantiasa untuk mencari kebahagiaan, menyibukkan dirinya, ulama yang menyibukkan dirinya untuk mencari kebahagiaan di akhirat, fayakunu muhtamman bi'ilmil batini li siyasatil qalbi. Maka itu menjadi penting, dia harus mempunyai ilmu batin untuk mengatur hatinya. Karena hati kita ini kadang-kadang suka berubah-ubah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami selalu berada di atas rel agamamu dan selalu taat kepadamu ya Allah. Inilah ulama akhirat. Ulama akhirat adalah ulama yang sangat kita harapkan untuk memberikan tuntunan, kepada kita, untuk menjadikan contoh sebagai uswah hasanah, sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita. Karena banyak di akhir zaman ini, banyak ulama-ulama yang kalau berbicara bagus dalam bicaranya, tapi terkadang perbuatannya tidak sesuai dengan pembicaraannya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.